Pernikahan yang penuh cinta sebaiknya harus saling terbuka satu sama lain. Tidak memiliki rahasia, baik di masa lalu ataupun masa sekarang. Karena kebohongan dan pengkhianatan di masa lalu dapat mendatangkan teror yang bertubi-tubi. Sampai merusak rumah tangga. Seperti kisah nyata ini yang berjudul Menyingkap Tabir Kepalsuan Masa Lalu. Kisah ini dimulai dari sang istri yang terharu karena suaminya yang selalu meluangkan waktu untuk keluarga kecilnya. Sosok suami idaman sekali ya, tapi Mimin jadi kaget. Di saat suasana sedang bahagia, tiba-tiba sang istri melihat sosok misterius yang memantau dari kejauhan. Ternyata sosok misterius itu adalah mantan kekasih sang istri. Ia tidak bisa menikahi Mila karena perbuatannya di masa lalu. Banget. Ya. Ibu tahu kamu pasti kesini temuin Angga. Ayo pulang. Bu, jangan gitu dong, Bu. Aku baru sebentar kok di sini. Mila, ibu mau kamu menikah dengan Riko. Karena Riko itu anak orang kaya. Gak seperti Angga yang baru berusaha merintis usaha konveksi kecil. Enggak, aku nggak mau nikah sama Riko, Bu. Akibat kejadian tadi, Mila sangat memikirkannya. Bahkan Anggalah yang menyakiti Yanti, sahabat Mila, Besti. Sabar ya Yanti ya. Angga. Mila? Ternyata bener ya, kamu ngeduain aku sama Yanti. Aku ngeduain kamu sama Yanti. Kamu salah paham. Bohong. Tega ya kamu. Macarin sahabat aku sendiri. Enggak, aku gak pacaran sama Yanti, Mila. Angga, udahlah. Kamu mendingan jujur aja sama Mila. Yanti, kamu fitnah aku. Angga, kamu bener-bener keterlaluan. Mil, kamu dengerin dulu. Aku kesini tuh juga karena diajak Yanti. Dia bilang sedih karena mau curhat. Mau curhat aja. Itu semua bohong. Udah jelas-jelas tadi kamu bilang sama aku, katanya kita harus silent tentang hubungan kita. Kenapa sih? Kenapa kamu gak jujur aja sama Mila? Yanti, kamu ya? Udah! Aku percaya sama Yanti. Mulai sekarang kita putus. Mila, dengerin aku. Mila! Udah, kamu ngapain sih ngejar dia? Apaan sih Yanti, lepasin? Yanti! Oh, Besti. Tiba-tiba Mila mendapatkan pesan misterius tentang Riko. Tapi saat dia mencari tahu nomor telepon itu, suaranya persis ada di depan rumahnya. Maka dari itu, Mila mencurigai kalau ini ulah Angga. Gak hanya itu, Besti. Indah lagi-lagi malah didatangi sosok misterius. Yang pasti, Mila jadi khawatir dan lagi-lagi Mila mendapatkan pesan misterius. Saking takutnya Mila yang selalu khawatir, Riko sampai disangka adalah sosok misterius. Kecurigaan Mila terhadap Angga malah ditentang oleh Riko. Tiba-tiba, Besti, Mila mendapatkan paket yang mengingatkan masa lalunya bersama Angga. Ini batik kamu? Yap, baru jadi tadi. Gimana, bagus? Bagus banget. Takutannya membuat dia cerita kepada Riko sampai Riko akan bertindak. Tiba-tiba saja, rumah mereka kedatangan teman Riko. Namanya Kiran, yang kebetulan dia juga adalah investor kantor Riko. Tapi Mila malah merasa familiar dengan kehadiran Kiran. Aku kok ngerasa kayak pernah lihat Kiran ya. Tapi di mana? Di lain sisi, Angga jadi diikuti oleh preman. Menurut Mimin, itu adalah preman suruhan Riko. Siapa sangka, Besti, kalau ada sosok misterius lainnya, tanpa sepengetahuan anak buah Riko, mereka telah diberi obat sampai membuat Angga kabur. Ini membuat Riko menjadi marah. Jaga satu orang aja kabur. Iya bos, maaf. Itu salah kita. Saya nggak mau maaf. Saya mau dia kamu dapetin lagi. Baik bos. Kedatangan Kiran tiba-tiba membuat Riko menjadi bingung, Besti.
Apalagi kedatangan Kiran pas sekali dengan ulang tahun Mila. Loh Besti, seperti ada yang aneh dengan Riko dan Kiran ya. Kok mereka salah tingkah gitu? Perasaan aku jadi gak nyaman liatnya. Mas Riko dan Kiran kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Astaga Besti, kenapa bisa melakukan ini? Dress yang dimiliki Mila menjadi rusak. Mereka semua masih memikirkan Angga yang ingin membalas dendam. Sampai-sampai mereka harus menggagalkan rencana dinernya. Setelah mengantarkan Indah, Mila lagi-lagi mendapatkan pesan misterius tentang Riko dan juga Kiran, membuat Mila jadi curiga. Benar saja Besti, Mila menghampiri Kiran dan Riko di kafe. Ini semua membuat Mila jadi emosi. Walaupun ternyata mereka semua meeting bersama timnya. Mimin jadi heran. Akibat kejadian itu membuat Riko jadi marah. Tapi setelah mengetahui informasi itu, Riko langsung menenangkan Mila. Mimin jadi curiga karena Riko yang sering keluar kota belakangan ini. Apalagi membuat Mila jadi curiga juga. Tapi kecurigaan Mila malah membuat Riko marah Besti. Bisnis trip yang sekarang gak ada hubungannya sama Kiran. Kenapa? Curiga? Aku kan cuma nanya, Mas. Kamu kok malah mikirnya kayak gitu sih? Iya kamu gak curiga, tapi sikap kamu kayak gini. Kamu kemarin bilang percaya sama aku. Sayang, ini aku kerja loh. Kalau kamu gak percaya sama aku, gimana aku mau kerja dengan tenang? Kamu tahu kan, Mas, aku lagi bener-bener kalut. Kamu kalut karena Angga teror kan? Kamu kayak gini, kamu gelisah karena kamu gak percaya sama aku. Kalau kamu percaya sama aku, mau Angga ngirim foto apa, video apa, kamu gak percaya sama dia. Kamu tenang pasti. Astaga Besti, teror yang Mila dapatkan semakin lama semakin parah. Rumahnya selalu berantakan. Ada apa ini Besti? Mila kehilangan Indah pas kali sama Riko yang juga menjemput Indah. Untung aja Indah gak kenapa-napa. Semoga Angga berhasil ditemukan. Ya Allah, Nak. Ibu khawatir banget sama kamu. Kamu kemana sih? Tadi pas aku beli minum di depan, ada orang ngikutin aku. Orang itu pakai masker, kacamata, topi, sama jaket hitam. Oh Besti, Riko yang menghampiri Angga malah membuat semua semakin bingung. Mimin jadi heran karena Angga bukanlah pelakunya. Ternyata Besti, pelaku sosok misterius ini adalah Yanti. Yanti masih hidup selama ini. Ya ampun Besti, Mimin benar-benar gak nyangka sama kelakuan Riko. Ini semua benar-benar di luar nalar. Kamu lagi butuh biaya buat pengobatan ibu kamu kan? Lakuin ini. Aku tanggung biaya pengobatan ibu kamu. Aku udah siapin rumah di luar kota. Aku cuma pengen kamu sama ibu kamu menghilang. Semua biaya hidup kalian akan aku tanggung. Ini cuma ada jadi. Gimana? Sebelum Yanti dan Angga memberitahu Mila sudah lebih dulu pergi bersama Indah dan Riko. Ada-ada aja Besti. Indah menghilang gitu aja. Mila dan Riko harus mencari keberadaan Indah. Oh Besti, Mila berhasil ditemui oleh Angga dan Yanti. Betapa kagetnya Mila mengetahui kelakuan Riko di masa lalu. Ini rumah buat kamu. Untuk kamu sama ibu kamu tinggal setelah ibu kamu sembuh. Menghilang. Oke? Maafin aku karena aku udah tergiur atas tawarannya Mas Riko. Aku benar-benar butuh uang yang besar, Mil, untuk biaya operasi ibu aku. Jadi selama ini semuanya idenya Mas Riko. Aku juga ada bukti lain, Mil. Pasti Angga ya? Hah? Tuh kan Mas, dia tuh pasti mau balas dendam sama aku, makanya dia neror kita terus. Ini semua perbuatan kamu, Yanti. Maafin aku ya, Mil. Riko
Riko yang baru mau melapor polisi, lagi-lagi sudah diganggu oleh Kiran. Bahkan lebih gilanya, Indah ada bersama Kiran. Mimin gak nyangka, gak hanya itu Besti. Mila sudah mengetahui kalau Riko telah mengkhianatinya. Betapa teganya Kiran sudah menyakiti Indah demi mendapatkan Riko. Jadi selama ini kamu yang neror aku? Iya. Karena aku benci sama Mas Riko. Karena dia gak pernah mau ninggalin kamu. Malah udah aku kasih uang untuk modal perusahaannya. Makanya, aku cari tahu tentang kamu dan masa lalu kamu sama Angga. Ibu! Indah. Jadi kamu juga yang nyulik Indah? Kamu bahkan bikin dia dalam keadaan bahaya. Demi menyelamatkan Indah, Riko harus menikahi Kiran. Tapi bagaimanapun juga, Riko tidak mencintainya. Akibat kecelakaan, Riko mengalami amputasi. Kiran tidak terima dengan kondisinya. Bu, jangan kayak gini sama aku. Puas kamu kan? Senang kamu lihat kondisi aku sama kayak suami kamu. Bahkan aku harus bergantung sama kursi roda ini buat bertahan hidup. Harusnya kamu bisa introspeksi diri. Tapi kalau kamu masih terobsesi dengan Mas Riko, silahkan. Kamu bisa sama dia. Dan semoga kalian hidup bahagia. Karena sebentar lagi aku sama Mas Riko pisah. Permisi. Iya. Aku dulu. Lepasin. Tapi Mau apa lagi kamu? Hah? Rumah tangga aku hancur gara-gara kamu. Pergi kamu. Pergi! Sedangkan Mila melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Begitupun dengan kehadiran Angga di kehidupan Mila. Semoga kehidupan Mila dan Indah akan jadi lebih baik ke depannya.